ada negatifnya, ada negatif, ya kan? Berarti di sini negatif di sini menjadi min 5 akar 3 plus 1 dibagi dengan akar 6. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Diulangi kalau yang ini. Sebentar ya, diulangi ya. Di sini semuanya nilainya ada. Karena di sini ada negatif, berarti di sini semuanya ada negatif ya. Kita tambah negatif semua. Negatif, negatif. Berarti di sini negatif. Berarti untuk X1 sama dengan negatif 5 akar 3 ditambah dengan 5. Kemudian dibagi dengan akar 6. Untuk X2 sama dengan min 5 akar 3 negatif 5 dibagi dengan akar 6. Dari sini tetap ya sudah tahu ya, ini tinggal positifnya di sini, negatifnya di sini. Berarti di sini ada 5. Di sini juga ada 5. Ya kan? Kalau seperti ini kita mau mengeluarkan dia bernilai min 5. Min 5 dia berarti di sini min 5 dikali dengan akar 3, dia akan bernilai min 5 akar 3. Di sini tetap. Di sini ada min 5, di sini ada 5, berarti dikali dengan 1, ya kan? Min 5 dikali dengan min 1 sama dengan 5. Dibagi dengan min 6. Di sini min 6. Kemudian untuk X2 dia sama dengan min 5. Karena dia bernilai negatif, berarti dia bernilai akar 3 plus 1 dibagi dengan min 6. Jadi nilainya akan sama dengan min 5 dibagi dengan 5 sama dengan 5/6 kali akar 3 min 1 dan 5/6 kali akar 3 plus 1. Astaga. Itu ada nilainya.
Di sini yang di buku nggak tahu kenapa yang min 2-nya ini dia hilang negatif, negatifnya tiba-tiba hilang. Berarti kalau di sini, kalau yang di buku itu dia agak beda ya. Agak dibedanya karena min 6-nya ini dia dihilangkan. Di bawahnya itu tiba-tiba min 6-nya hilang. Diperhatikan untuk jangan sering-sering percaya sama modul. Jadi kalau ada pengerjaannya diteliti satu-satu, kerjaannya seperti apa. Belum tentu modulnya mesti benar. Di situ dilihat tiba-tiba negatifnya hilang. Yang setelah langkah terakhir itu, setelah langkah yang baris kedua, negatifnya nggak ada kan itu kan seharusnya ada negatif 6, min 5 akar 3 plus minus 5 per negatif 6. Tiba-tiba dia nggak ada negatifnya. Kenapa dia di bawahnya hasilnya beda? Kalian harus jeli kalau ada jawaban-jawaban di modul itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya apa enggak. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Dari pertama, berarti dari sini ya. Jadi kalian juga waktu nyatet diperhatikan. Belum tentu juga saya benar. Maksudnya ke waktu perkalian ada slip positif negatifnya, belum tentu juga. Kadang-kadang nilainya bisa salah. Maksudnya seharusnya negatif jadi positif. Jadi saat kalian nyatet, pelan-pelan dicatatnya, dimengerti. Kalau nanti ada yang salah, dikasih tahukan ke saya. Nanti kalau seandainya ada yang slip-slip salah-salah dikasih tahu biar bisa kita perbaiki. Kalau sudah nanti bilang ya, nanti dibalik slide-nya. Ini sudah, di sini sudah. Yang ini sudah, maksudnya sudah selesai, tinggal dibalik. Sudah ya, tak balik ya.
Kalau sudah bilang ya. Yang atasnya sudah dicatat belum? Kenapa dia bisa dua? Mbak Sri Haryanti sudah selesai belum tadi yang slide sebelumnya? Sudah selesai belum? Ini sudah yang slide sebelumnya dari awal. Silahkan dicatat dulu, baru nanti dibalik ke slide selanjutnya. Langsung.
Sudah selesai kah? Dibalik ya, slide selanjutnya ya. Ini kelanjutan yang tadi. Kalau yang ini sudah selesai bilang ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut untuk mana tadi? Kita lanjut untuk sekarang kita masuk ke sifat-sifat akar persamaan kuadrat yang sudah di-upload tadi. Di sini kita langsung belajar ke contoh soal. Di sini nggak itu, nggak apa-apa, kita langsung belajar ke contoh soal. Sekarang kita belajar yang tadi kan ada sifat-sifat akar persamaan kuadrat, yaitu yang x1 plus x2 sama dengan min b per a, x1 kali x2 sama dengan c per a, c per a. Kalau x1 sama dengan min x2 jadi x1 plus x2 itu sama dengan 0. Kalau ada x1 sama dengan 1 per x1, maka x1 kali x2 sama dengan 1, yang mana c per a sama dengan 1. Kemudian sekarang kita belajar ke contoh soal. Kita langsung ambil contoh soal yang latihan 2.3 halaman 25. Ini sudah selesai ya, tak close kalau sudah selesai. Dari soal yaitu diketahui x kuadrat min
4x dikurangi P plus 2 sama dengan 0. Kita di sini disuruh mencari nilai berapakah P. Dari sifat-sifat kita kan tahu ini A-nya berarti A sama dengan 1. Di sini B-nya berarti sama dengan min 4. Kemudian C-nya sama dengan min P plus 2. Ini kita harus memisahkan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Di sini dari sifat-sifat persamaan kuadrat kita kan tahu X1 plus X2 sama dengan min B per A. Berarti min B per A. Di mana di sini adalah min B. B-nya min 4 per A-nya sama dengan 1. Berarti negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Berarti X1 plus X2 sama dengan 4. Kemudian ada X1 dikali dengan X2 itu sama dengan C per A. Di mana C-nya adalah min P plus 2 dibagi dengan 1, karena A-nya 1 akan sama dengan min P plus 2. Ya kan? Kita sekarang sudah punya X1 plus X2 sama dengan 4 dan X1 kali X2 sama dengan min P plus 2. Jika ada soal seperti ini, kita terserah kita mau menggunakan penambahan atau perkalian untuk menyelesaikan soal. Dimana seandainya kita misalkan X1 sama dengan min P plus 2 dibagi dengan X1 dibagi dengan X2. Di sini boleh nggak seandainya kita membuat persamaan seperti ini? Boleh nggak? Atau seandainya kalau dari sini ada X1 sama dengan 4 min X2. Kayaknya lebih gampang yang persamaan pertama aja. Berarti kita ada dua persamaan di sini ya. Kita ada persamaan 1 yaitu X1 plus X2 sama dengan 4 dan persamaan kedua yaitu X1 kali X2 sama dengan min P plus 2. Kita tulis ke selanjutnya. Kita tulis persamaannya X1 plus X2 sama dengan berapa tadi? 4 dan X1 kali X2 sama dengan min P per 2. Min P per 2 ya. Min P plus 2. Sebentar. Ini dalam kurung, berarti di sini dalam kurung juga. Jadi kalau ada dalam kurung sini berarti tetap kita tulis dalam kurung. Berarti di sini min P plus 2 karena nanti artinya min 2 dan min P dan min 2. Di sini kita ada X1 plus X2 sama dengan 4 dan X1 kali X2 sama dengan min P plus 2. Di sini kita misalkan X1 sama dengan 4 dikurangi dengan X2. Boleh kan?
Karena apa? Karena X-nya yang X2-nya yang dari ruas kiri kita taruh ke ruas kanan. Berarti tandanya berubah menjadi negatif. Ini persamaan ini kan persamaan 1, ini persamaan 2. Kita masukkan. Di sini ada X1 sama dengan 4 kali X2. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ke sini. Berarti kan kita punya lagi persamaan X1 dikali dengan X2 sama dengan min P plus 2 di sini kan. Kita masukkan X-nya di sini dengan 4 min X2. Berarti di sini X1-nya kita ganti dengan 4 min X2 dikali dengan X2 sama dengan min P plus 2. Oke. Dari sini sudah ya ketahuan ya. Berarti di sini kita kalikan 4x2 dikurangi sebentar, berarti min x plus 2 x1 x2 sama dengan 0. Oh sorry, ini soalnya kurang. Di sini kan kita harus menentukan dulu berapakah x1 nya itu tadi kan ada persamaan-persamaannya. Jika x1 sama dengan x2, jika jika X1 kali X2 sama dengan 1. Kita misalkan di sini kita sudah punya persamaan X1 plus X2 sama dengan 4 dan X1 kali X2 sama dengan min P plus 2. Jika kita ada soal seperti ini, kemudian kan ada pertanyaannya, kita akan dikasih tahu berapa nilai dari X1 dan X2-nya. Seandainya kita misalkan nilai X1 sama dengan X2. Di sini kita misalkan nilai X1 itu sama dengan X2. Berarti nanti X1 akan mempunyai nilai sama dengan X2. Jika X1 sama dengan X2, berarti kita bisa mengganti nilai-nilai X1 dan X2-nya di sini. Berarti X1 ditambah dengan X1 sama dengan 4. Ya kan? Kemudian jika ada X1 dikali dengan X1, maka dia akan sama dengan min P plus 2. Oke, habis itu kita akan ketahuan nilainya 2x1 sama dengan 4. No, yes, turn off. Berarti x1 nya dia akan sama dengan 2. Jika di sini ada x1 sama dengan 2, berarti kan kita ketahuan nilai x1 nya 2. Berarti di sini kita masukkan nilainya ke sini, yaitu 2 dikali 2 sama dengan, ini kali ya, min P plus 2. Kemudian 4 sama dengan min P plus 2. Berarti P plus 2 sama dengan min 4 karena kita menghilangkan nilainya ini.